Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mau mempresentasikan makalah proses perencanaan strategis, analisis pekerjaan dan sumber daya manusia atau SDM. Kami berdirikan Rudi Adiwijaya dengan NIM 03, Faza Maulana dengan NIM 12, dan Nisrina Nazifa dengan NIM 29. Proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan salah satu dari sekian banyak konsep perencanaan yang berkembang di dalam manajemen. Visi merupakan cita-cita yang akan menjadi arah atau gerak bagi organisasi, mengenai bagaimana organisasi akan tampak ketika organisasi itu berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi penuh. Misi dengan kata lain menjelaskan tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang dilakukan. Visi memperjelas harus menyerupai apa tujuan itu dan bagaimana tujuan harus berjalan agar bisa memenuhi misinya. Langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis. Yang pertama, kita menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mengenali lingkungan di mana organisasi mengimplementasikan interaksinya. Yang ketiga, melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi. Yang keempat, mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi. Manfaat dari perencanaan strategis. Manfaat yang pertama yaitu untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks. Dan untuk yang kedua, untuk mengelola keberhasilan dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Yang ketiga, memberikan dorongan keberhasilan dengan berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan pelayanan prima atau service excellence. Yang keenam, meningkatkan komunikasi baik dalam internal organisasi atau eksternal organisasi. Internal organisasi contohnya adalah para pegawai, para karyawan, para sahabat yang di dalam lingkup organisasi tersebut. Dan eksternal organisasi. Eksternal organisasi itu ya mencakup lingkungan di sekitar organisasi kita. Seperti apabila kita mendirikan pabrik, lingkungan di sekitar pabrik itu adalah organisasi ya. Analisis pekerjaan dan sumber daya manusia. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Tujuan analisis pekerjaan. Job description yang berisi informasi mengidentifikasikan pekerjaan. Job classification, penyusun pekerjaan ke dalam kelompok berdasarkan rencana sistematik tertentu. Job evaluation, suatu produser mengklasifikasi pekerjaan kegunaan masing-masing di dalam organisasi. Yang keempat yaitu recruitment specification, berupa penyusunan persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerja. Performance appraisal, untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan administrasi. Para manajer harus mengapresiasi
tentang giatnya usaha para pekerja dalam berkecimpung di dunia pekerjaannya itu. Yang keenam yaitu worker training, bertujuan untuk pelatihan, melatih agar lebih giat bekerja. Apabila dia punya salah bisa diperbaiki di worker training, karena ini adalah sesi pelatihan. Yang ketujuh yaitu worker mobility, untuk tujuan mobilitas pekerja atau karir. Efisiensi, penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas fisik. Untuk efektivitas kerja, efisiensi ini sangat perlu. Human Resource Planning ini meliputi kegiatan antisipatif dan reaktif melalui suatu organisasi, seperti hubungan internal dan eksternal di organisasi. Legal, quasi-legal requirement, aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan organisasi. Manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. Yang kedua, desain organisasi atau menganalisis elemen, menyusun posisi organisasi. Yang ketiga, redesign pekerjaan atau untuk meningkatkan metode bekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, dan perbaikan kinerja. Tahapan analisis. Dalam analisis pekerjaan terdapat 2 langkah utama yang harus dilakukan, yaitu penentuan tugas utama. Yang kedua, perilaku atau kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Yang ketiga, penetapan pengetahuan atau knowledge. Yang keempat, kemampuan atau abilities. Yang kelima, kecakapan atau skills. Jenis analisis. Analisis pekerjaan tradisional atau traditional job analysis. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, antara lain tanggung jawab yang merinci unit organisasi, kepada mana suatu kedudukan yang harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pelaksanaan. Yang kedua, analisis pekerjaan yang berorientasi hasil atau result oriented job description atau Analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil ini merupakan suatu kehidupan kecil di dalam program oriented budget yang bermanfaat bagi produktivitas. SDM atau sumber daya manusia. SDM merupakan faktor penentu bagi keberhasilan organisasi atau perusahaan. SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan secara efektif akan menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan. Oleh karena itu, kompetensi menjadi salah satu aspek yang menentu keberhasilan organisasi dalam suatu perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi perlu dianalisis terlebih dahulu agar dapat dikerjakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Analisis pekerjaan merupakan prosedur dalam menentukan tugas dan hakikat pekerjaan, serta kualitas orang yang perlu diangkat untuk mengerjakannya. Analisis pekerjaan adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang dipekerjakan untuk melakukan tugas tersebut. Dalam melakukan analisis pekerjaan secara tepat dapat memberikan informasi yang cukup untuk mengembangkan sumber daya yang dapat diakses dan digunakan oleh manajemen untuk merancang evaluasi kinerja yang berfokus pengembangan bakat. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah untuk memberikan uraian dan spesifikasi suatu pekerjaan tertentu. Dan tujuan lain adalah untuk menentukan sistem perekrutan karyawan dalam perusahaan. Penentuan struktur organisasi yang semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menggunakan perencanaan strategis, manajemen bertujuan untuk memiliki jumlah jenis karyawan yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, serta melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi individu dan organisasi. Salah satu proses tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia adalah permasalahan kebutuhan sumber daya manusia tersebut, di mana hal ini meliputi jumlah staf yang dibutuhkan, pekerjaan yang perlu diisi, dan keterampilan yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk mendapatkan tenaga kerja yang mumpuni
dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Berikut adalah keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan perencanaan sumber daya manusia. 1. Integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia secara efektif. Persaingan sumber daya manusia dan sarana perusahaan masa depan secara tepat. Hemat secara ekonomi dalam penerimaan pegawai baru. 5. Memperluas informasi sumber daya manusia sesuai dengan kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. 6. Permintaan dalam jumlah besar pada dasar tenaga kerja lokal atau akan terpenuhi. Koordinasi program sumber daya manusia dan kebutuhan yang tersedia. Perlunya integrasi antara perencanaan strategi yaitu 1. Integrasi menawarkan banyak solusi untuk masalah organisasi yang kompleks. 2. Integrasi memberikan kepastian bahwa sumber daya manusia, finansial, dan teknologi menjadi pertimbangan dalam menentukan tujuan, perakiraan, dan penetapan kemampuan. 3. Melalui integrasi, organisasi harus bisa mempertimbangkan individu yang menyertai dan harus menerapkan kebijakan. 4. Hubungan timbal balik perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dan dengan perencanaan strategis membatasi subordinasi dari pertimbangan strategis. Padahal hal yang menjadi pilihan sumber daya manusia dan mengesampaikan sumber daya manusia sebagai kekuatan keunggulan komparatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.